kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan roadshow mahasiswa berprestasi Fakultas Pendidikan Bahasa tahun 2021. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Izinkan saya, Wiwi, selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars UMY. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, penyampaian materi. Acara yang keenam, penutupan. Dan acara yang terakhir, photo session. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Hija Hamid Fauzi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'un wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hija. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars UMY.
Acara keempat adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Saudara Revani Aziz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dulu apakah teman-teman mendengar suara saya dengan jelas? Ya, jelas. Oke. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang paling pertama adalah tentu sebagai seorang akademisi, tugas kita adalah bersyukur kepada Allah. Juga sebagai seorang hamba tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu melayangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun kehangatan sebagai mahasiswa, sebagai akademisi harus dilakukan melalui pertemuan virtual seperti ini, tetapi Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kesempatan, sehingga perangkat-perangkat yang ada ini bisa kita maksimalkan secara optimal. Salawat juga teriring salam tentu selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Rasul yang mencontohkan kepada kita bagaimana berislam dari ritual hingga intelektual. Baik, yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Bahasa, yang saya banggakan mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta yang saya banggakan juga teman-teman dari komunitas mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan teman-teman yang pada malam ini juga berkesempatan untuk mengikuti acara roadshow Komapres UMY perdana di Fakultas FEB. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih banyak kepada BEM FEB karena telah menyediakan wadah ini untuk teman-teman Komapres berbagi kepada teman-teman yang ada di fakultas kalian. Terima kasih banyak karena teman-teman menyediakan wadah itu. Kami sangat mengapresiasi itu. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu saya jelaskan dan mungkin sedikit memberitahu kepada teman-teman, roadshow Komapres atau Komunitas Mahasiswa Berprestasi ini tujuannya bukan lain selain ingin memasifkan semangat prestatif di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Harapannya adalah teman-teman kemarin yang menjadi delegasi dari masing-masing fakultas, kemudian memperjuangkan nama fakultasnya di tingkat universitas pada ajang pemilihan mahasiswa berprestasi, itu tidak berhenti sampai di situ. Tapi memiliki sustainability begitu. Nah, sustainability ini harapannya adalah kebermanfaatannya. Nah, saat ini karena keadaannya masih pandemi, hal yang paling mungkin kami lakukan adalah penyaluran semangat, energi, melalui media-media virtual seperti ini. Sebenarnya mungkin kami sangat berharap acara-acara seperti ini bisa bertatap muka secara langsung dengan teman-teman. Namun, ya apa boleh buat, keterbatasan ini memaksa kita untuk terlebih dahulu memaksimalkan apa yang ada tanpa memaksa keadaan. Jadi itu tujuannya teman-teman. Roadshow ini adalah untuk berbagi semangat kepada teman-teman yang lain, untuk menunjukkan kepada teman-teman yang lain bahwa kalian juga punya chance dan punya kesempatan yang sama seperti sekarang teman-teman yang tergabung dalam wadah komunitas mahasiswa berprestasi UMY. Oke, mungkin itu sambutan dari saya. Harapannya semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti, dan harapannya teman-teman yang mengikuti bisa antusias juga sampai akhir nanti. Cukup sekian. Wallahul musta'an ila hasanul hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa kepada Saudara Muhammad Maulud Ihsan Nabawi. Dipersilahkan. Sebelumnya, apakah teman-teman bisa yang hadirin bisa mendengar suara saya? Mendengar, Mas. Oke, terima kasih. Yang terhormat, Ketua Komunitas Mahasiswa Prestasi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Mas Revani Aziz, kemudian teman-teman dari Mahasiswa Prestasi UMY yang saya banggakan, dan juga untuk yang sudah hadir pada roadshow pada malam hari ini secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa ala kulli muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan ribu-ribu nikmat, hidayah dan rasa puji kita kepada Allah yang mana telah memberikan kita waktu untuk saling bersilaturahmi ataupun saling bertatap muka, bermuajahah, yang mana insya Allah dengan adanya kegiatan ini dengan niatan baik nantinya menumbuhkan manfaat-manfaat yang baik pula insya Allah. Yang kedua, salat dan salam adalah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi agung kita, baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawakan kita dari zaman jahiliyah ataupun zaman yang belum ada apa-apa sampai zaman sekarang ini yang sudah serba ada. Terima kasih kepada teman-teman Pemapres yang sudah bersilaturahmi kepada kita, kemudian menjalin kolaborasi pada kita. Ini mungkin bukan hanya kolaborasi ya itu ya untuk teman-teman dari Pemapres. Mungkin kalau dari kami menganggapnya ini adalah satu tali silaturahmi kepada kami yang nantinya mungkin banyak nih kegiatan kita ataupun banyak semangat akademik mungkin dari fakultas kami, dari Fakultas Pendidikan Bahasa yang mungkin kami bisa mungkin kamu bisa melihat ataupun kami bisa dari acara ini kita bisa mengetahui semuanya. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman Pemapres yang sudah mempercayai kami dari Fakultas Pendidikan Bahasa untuk acara ini. Mungkin tadi juga sudah disampaikan sama Mas Revani Aziz yang mengenai acara ini adalah untuk daya tarik ataupun semangat untuk mahasiswa-mahasiswa mungkin dari fakultas ataupun dari universitas sendiri, dari UNY sendiri. Jadi kita juga sangat terbuka, bukannya kita sebagai dari seorang organisator kita hanya ingin memisahkan antara organisasi saja. Di sini mungkin kami juga sebagai organisator yang mana membutuhkan niat awal kita memang di sini adalah untuk belajar, untuk selalu belajar sampai nanti tidak lekang namanya usia ataupun waktu. Kita juga tetap semangat dengan adanya acara ini juga kami selalu sangat senang gitu adanya acara ini. Dan kami juga selalu bersyukur atas apa yang mungkin sudah tercapai ataupun apa yang sudah terlaksana bagi kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili dari teman-teman BEM Fakultas Pendidikan Bahasa. Kurang lebihnya nanti juga mungkin untuk teman-teman yang mungkin dari Fakultas Pendidikan Bahasa silahkan nanti untuk pesertanya ataupun yang hadir di sini nanti bisa disimak betul-betul ataupun nanti bisa dicermati nantinya akan disampaikan dari pembicara pada malam hari ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun dalam perbuatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Ihsan atas sambutannya. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi, saya mengundang Saudari Alia Izzati sebagai moderator pada sesi penyampaian materi pertama dan kedua. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Saudari Alia Izzati selaku moderator kita pada malam hari ini. Alia Izzati Bika, mahasiswa Teknologi Elektromedis, peserta KKN MIPA wilayah Yogyakarta tahun 2021, juara 3 mahasiswa berprestasi program diploma Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021, peserta program kreativitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021, applicant in Youth Abroad Expedition tahun 2021, participant of Pertukaran Pemuda Asia Chapter 3 Jepang tahun 2021, peserta KN MIPA wilayah Yogyakarta tahun 2021. Baiklah, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Alia Izzati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya teman-teman bisa dengar suara saya? Ya, Bisa, Alia. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya terima kasih sekali kepada MC yang tadi sudah mengundang saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Oke, jadi di acara kali ini teman-teman kita akan sedikit sharing ya kan, sharing-caring terkait mahasiswa berprestasi dengan tema yang kita bawa pada malam hari ini adalah be the best version of you. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa sekali tentunya, yang udah cukup nongol lah ya, mukanya terpampang di mana-mana ya kan. Yang teman-teman juga yang lainnya pasti nggak asing sama kedua narasumber kita kali ini. Oke, tanpa berlama-lama saja, mungkin kita akan langsung mulai sharing kita pada malam hari ini ke narasumber kita yang pertama, yaitu ada Mbak Anissa Sophia. Sebelumnya biarkan saya membacakan sedikit CV beliau yang sangat luar biasa ini teman-teman. Oke, jadi Mbak Anissa Sophia ini merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun angkatan 2018, teman-teman. Oke, jadi sejumlah penghargaan, prestasi maupun pengalaman organisasi beliau, di antaranya yang pertama adalah merupakan mahasiswa berprestasi umum Universitas mahasiswa berprestasi utama bukan umum. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021. Kemudian penerima insentif PKM GFK Kemdikbud RI tahun 2020. Presenter siri webinar antar bangsa isu-isu serantau ASEAN oleh UITM Cawangan Pahang Kampus Raup di Malaysia tahun 2020. Kemudian tim pengabdian masyarakat UMY bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Februari 2021 hingga saat ini. Kemudian volunteer pengajar di TPA Al-Mujahidin Yogyakarta tahun 2020 hingga sekarang. Dan juga merupakan awardee beasiswa peningkatan prestasi akademik di tahun 2019. Tentunya yang saya bacakan ini hanya sebagian kecil dari sejumlah prestasi, penghargaan maupun pengalaman dari Mbak Anissa Sophia ini, teman-teman. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, teman-teman juga udah penasaran sih, gimana sih Mbak Anissa Sophia ini, dan gimana sih sharing-sharing dari Mbak Anissa Sophia ini terkait be the best version of you dari Mbak Anissa Sophia. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, saya akan langsung panggil Mbak Anissa Sophia untuk membawakan materi kita yang pertama. Silakan. Oke, terima kasih Alia. Sebelumnya suaraku kedengaran dengan jelas nggak ya teman-teman? Kedengaran, Mbak. Oke. Jelas-jelas. Thank you Alia, makasih banyak atas kesempatannya. Aku izin share screen dulu ya.
Oke, apakah udah terlihat teman-teman share screen-nya? Belum, Pak. Lagi proses, Mbak. Oke. Oke, udah, Mbak. Udah ya? Oke. Bentar, aku coba gedein dulu. Oh ya, ini karena waktunya 10 menit, nanti kalau udah 8 menit, minta tolong diingetin ya, Al, supaya aku nggak kebablasan. Siap, Mbak. Oke, thank you, Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Oke, selamat malam, teman-teman semuanya. Pertama, aku mau ucapkan terima kasih banyak ke BMFPB karena udah memfasilitasi kita untuk ber-PB. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah datang meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng teman-teman Komapres UMY. Seperti yang udah dikenalkan tadi sama Alia, aku perkenalan ulang aja secara singkat ya teman-teman. Jadi perkenalkan, nama aku Anissa Sophia, tapi biasanya aku dipanggil Ica, dan aku merupakan mahasiswa Hubungan Internasional UMY angkatan tahun 2018. Terus aku tertarik ngobrol sama diskusi-diskusi gitu, dan organisasi juga, basic organisasi yang aku ikutin itu soal isu kesetaraan gender, lingkungan, dan pendidikan. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu ya, aku excited banget ketemu teman-teman FPB, karena menurutku anak bahasa itu punya hal yang menarik tersendiri gitu. Jadi orang yang bisa belajar bahasa, terus bisa mempraktikkan bahasa, itu mendapatkan poin plus di mata aku. Jadi menurutku kalian keren banget sih guys, dan banyak banget manfaat dan banyak banget peluang yang nggak bisa aku ikutin, cuma karena aku nggak bisa bahasanya gitu. Dan jadi menurutku untuk teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa bahasa Arab, Jepang, dan Inggris ya, kalau nggak salah jurusan di FPB itu, kalian harus benar-benar manfaatin potensi yang kalian punya untuk potensi yang kalian punya sebagai seorang mahasiswa bahasa gitu. Karena peluangnya luar biasa dan itu menjadi batasan bagi teman-teman yang nggak bisa bahasa gitu. Itu sih openingnya. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama teman-teman, aku akan membawa kalian ke cerita pengalaman aku kenapa akhirnya aku bisa daftar Mapres dan alhamdulillah bisa terpilih menjadi Mapres UMY tahun 2021. Nah, sebenarnya awalnya seorang Mapres itu di mata aku berbeda dengan pandangan orang lain. Jadi orang lain itu menganggap Mapres adalah mahasiswa yang berprestasi, yang selalu angkat medali, yang selalu jadi juara 1, yang aktif sana-sini dan lain sebagainya gitu. Nah, cuman menurutku itu tuh cuma bentuk implementasinya aja. Apa yang kita lihat dari pencapaian seorang mahasiswa berprestasi itu adalah bagaimana dia sebenarnya mengaktualisasikan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, jadi ketika aku lihat ada pemilihan mahasiswa berprestasi, aku menilai bahwa Mapres itu sebenarnya mahasiswa biasa. Cuman dia pandai mengaktualisasikan bagaimana mahasiswa seharusnya menghabiskan masa kuliahnya menurut pandangan dia. Jadi ketika aku daftar Mapres, aku mikir kayak, oh aku mau daftar deh, biar aku tuh mau lihat gitu. Gimana sih cara aku melihat seorang mahasiswa yang sebenar-benarnya mahasiswa. Jadi menurutku ya, mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang bisa mengaktualisasikan pandangannya, yang nggak cuma berretorika, tapi juga beraction, tapi juga melakukan sesuatu, juga berkontribusi untuk masyarakat. Nah, aku pengen berada di lingkungan orang-orang yang kayak gitu. Itu sebenarnya alasan kenapa aku ikut Mapres. Karena menurutku tumbuh di lingkungan orang-orang yang seperti itu akan membawa inspirasi, akan membawa hal-hal baik ke kita, karena kita jadi punya banyak pandangan gitu loh. Oh, ternyata versi Mapres dari FPB itu kayak gini. Oh, ternyata versi Mapres dari FEB dan Visipol itu kayak gini gitu. Terus aku daftarlah Mapres. Nah, terus orang-orang itu kan suka memandang bahwa berkas Mapres itu sangat menimbulkan insekuritas. Jadi orang nggak berani gitu daftar Mapres karena udah insecure duluan, udah menganggap dirinya tidak berprestasi, udah menganggap bahwa dia tidak layak menjadi Mapres gitu. Nah, padahal mindset aku dulu, kenapa aku nggak insecure? Aku insecure sih, cuman nggak aku terusin gitu insecure-nya. Karena aku punya pandangan bahwa berkas Mapres yang kita disuruh kasih sertifikat, kita disuruh kasih gagasan ilmiah dan lain sebagainya, itu tuh cuma portofolio aja gitu, portofolio kita untuk menunjukkan bahwa ini loh aku banget gitu. Jadi dari portofolio itu, dari berkas yang kalian kumpulin itu,
orang akan bisa melihat perjalanan kalian dari semester 1 sampai semester 6, karena aku daftarnya semester 6 ya. Apa sih yang Ica lakukan selama 6 semester? Nah, orang lihat dari berkas itu. Kayak gitu. Jadi, aku mikir, oh ini bukan sebuah beban. Aku cuma lagi ngasih buku harian aku aja ke pihak kampus gitu. Kalau kalian mau lihat apa yang aku alami selama 6 semester, ini loh yang aku alamin gitu. Jadi, hal itu kemudian tidak membuat aku insecure berlama-lama untuk mikir kayak aku tidak pantas, aku tidak berhak, dan lain sebagainya gitu. Karena aku cuma pengen share aja, ini loh cerita perjalanan aku memanfaatkan masa aku menjadi mahasiswa selama 6 semester. Kayak gitu. Nah, terus aku mau kasih tips nih ke kalian. Gimana sih caranya supaya portofolio kita itu bagus gitu ketika kita kasih ke orang lain. Kita itu bisa memberikan portofolio yang benar-benar menggambarkan aku banget nih sebagai mahasiswa. Aku loh mahasiswa yang ideal. Aku loh mahasiswa yang seharusnya mahasiswa tuh kayak gimana sih menghabiskan waktunya gitu. Nah, caranya adalah sebenarnya sesuai dengan tema kita pada hari, best version of you. Jadi versi terbaik dari, karena setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, punya cara pikir masing-masing, punya potensinya masing-masing, yang kalau misalnya diaktualisasikan, orang akan lihat itu adalah versi terbaik dari dirinya gitu. Karena gini, misalnya ada isu kesetaraan gender misalnya. Dari pandangan aku sebagai anak HI dengan dari pandangan kalian dari anak bahasa itu berbeda gitu. Karena aku ada unsur politiknya, terus aku akan memasukkan unsur kebijakan pemerintah kayak gitu. Sedangkan kalian akan lihat dari sisi sosialnya. Nah, itulah kenapa kita sangat menekankan be the best version of you. Karena ketika kamu memandang sesuatu, ketika kamu suka dengan sesuatu, letakkan nilai yang kalian pegang itu ke apa yang kalian ambil gitu. Jadi orang akan tahu, oh, stance-nya seorang Anissa Sophia terhadap isu gender tuh kayak gini. Oh, stance-nya seorang Gita tuh kayak gini gitu. Dari situ orang bakalan punya pandangan itu loh kamu gitu. Kayak gitu intinya. Nah, jadi aku cerita ya, gimana aku bisa menghabiskan 6 semester aku semaksimal mungkin, aku berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi versi terbaik dari diri aku. Pertama, menurutku, mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang bisa yang kuliahnya bagus, yang kuliahnya lancar. Maksudnya dia datang kelas, dia juga diskusi di kelas, dia juga banyak menghasilkan karya-karya akademik kayak gitu. Dan aku melakukan itu alhamdulillah. Dan sampai pada akhirnya aku seriusin karya-karya tulis buat, akhirnya bisa presentasikan teman-teman Universitas di Bandung. Ini teman-teman yang di tengah, di obstacles in forming original action plans on women safety. Nah, terus sampai di menjadi seorang sivitas akademika itu nggak cuma karyanya itu bentuk akademik, tapi juga bisa kita aktualisasikan dengan karya yang lagi happening saat ini. Jadi waktu itu karena aku suka kesetaraan gender, aku juga buat karya, buat video di YouTube. Terus akhirnya alhamdulillah video aku itu aku ikutin kompetisi dan berhasil dilirik nih sama Kementerian Luar Negeri untuk menjadikan aku sebagai juara pertama video Hari Perempuan Internasional. Dan ngobrol tentang kesetaraan gender, dan puncaknya alhamdulillah aku diajak jadi delegasi Indonesia untuk ke sidang Dewan HAM PBB ke-42 di Jenewa. Nah, sampai akhirnya aku bisa sampai ke PBB, teman-teman. Itu ceritanya panjang. Cuman yang pengen aku tekankan adalah awal mulanya karena aku seriusin apa yang aku tertarik gitu isunya. Aku tertarik isu gender, terus aku tertarik, terus background aku adalah anak HI, aku mixkan itu, dan kemudian kesempatan terbuka gitu. Kesempatan untuk ikut lomba, kesempatan untuk ketemu di Menlu, kesempatan untuk jadi delegasi Indonesia kayak gitu kan. Karena aku seriusin, ini loh gender equality perspektif versi aku gitu. Terus menurutku juga nggak sampai di kompetisi aja. Aku juga pengen jadi mahasiswa yang juga mengabdi untuk masyarakat. Jadi aku juga join ke berbagai volunteer, project-project, dan organisasi yang base-nya itu adalah pengabdian masyarakat. Waktu semester 4, aku join volunteer yang dilaksanakan oleh BEM FISIP untuk mengajar anak-anak di salah satu desa di Jogja selama 3 bulan. Aku ngajar TPA di sana. Terus saat ini juga aku lagi ngajar juga di TPA yang ada di dekat apa itu jalan yang lurus mau ke Malioboro itu guys. Pokoknya di dekat situ ada
ada masjid, aku ngajar TPA itu juga. Terus aku juga sering ke sekolah-sekolah sama teman-teman organisasiku karena memang basicnya adalah pengabdian, Vismo Club. Itu kita ngajar-ngajar ke anak-anak SD. Terus nggak sampai di pengabdian aja, aku juga pengen karir organisasiku bagus dong. Aku juga pengen punya lingkungan organisasi yang menuntut aku untuk bisa jadi orang yang bertanggung jawab, untuk punya gambaran gimana sih dunia kerja itu berjalan gitu. Akhirnya aku join ke berbagai organisasi, aku join ke organisasi public diplomasi yang skalanya nasional dan internasional, terus aku juga join organisasi pendidikan, terus organisasi bahasa Inggris juga, Student English Activity, pokoknya organisasi yang bisa aku join untuk mengaktualisasikan diri aku ikutin. Terus nggak sampai di situ lagi, menurutku mahasiswa yang baik itu juga adalah mahasiswa yang bisa sharing ke orang lain. Akhirnya karena aku sering sharing di media sosial, aku sering sharing ketika aku diskusi sama teman-teman, akhirnya aku diundang oleh berbagai organisasi dan berbagai kesempatan untuk sharing tentang apa yang aku pikirkan soal pengalaman aku juga, soal perspektif aku juga di berbagai level, dari skala provinsi sampai ke skala internasional, kayak gitu. Nah, itu gambaran aku bagaimana seorang mahasiswa seharusnya menghabiskan waktunya. Akhirnya, aku menjadi versi terbaik dari gambaran aku itu, dan aku menunjukkan, gini loh, aku menghabiskan masa 6 semesterku dalam portofolio berkas Mapres, gitu. Nah, alhamdulillahnya nih ya, portofolio aku itu dilihat sebagai representasi, sebagai apa ya, portofolio aku itu mungkin menurut pihak kampus itu adalah portofolio yang lumayan baik lah untuk bisa merepresentasikan bagaimana mahasiswa UMY kayak gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kemarin aku berkesempatan menjadi juara 1 di Mapres 2021 bidang sarjana. Nah, quotes yang pengen aku sampaikan ya di ending ini teman-teman adalah ini adalah apa yang aku terapkan ke diri aku juga. Jadi intinya kalau kamu itu berkontribusi, kalau kamu itu baik sama orang, kalau kamu itu mengaktualisasikan diri dan bisa bermanfaat bagi orang lain, kamu tuh nggak perlu cari prestasi. Orang-orang yang akan memberi apresiasi sampai akhirnya kamu di label menjadi mahasiswa berprestasi. Kayak gitu. Jadi jangan fokus ke juaranya, jangan fokus ke pencapaiannya, tapi fokus aja ke semakin banyak sharing ke orang lain, semakin banyak berkontribusi ke orang lain akan notice kamu kok sebagai orang yang bermanfaat, sebagai yang baik, terus akhirnya nanti akan banyak berdatangan apresiasi, achievement yang kalian dapatkan ketika kalian berhasil bermanfaat buat orang lain. Gitu. Dan ini ada quotes juga yang mungkin kalian bisa lihat di Instagram UMY Jogja atau LPKA Jogja. Kalau tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan jadi mahasiswa. Jadi mumpung saatnya kalian jadi mahasiswa, gunakan kesempatan itu dengan maksimal, oke? Dan kayaknya ini udah dari 10 menit ya guys, I'm so sorry, maaf banget. Dan aku berharap nanti di diskusi kita akan lebih banyak tanya jawab, akan lebih banyak sharing, akan lebih banyak membahas pengalaman-pengalaman kalian juga. Kalau kalian mau sharing ke aku, boleh banget. Itu aja mungkin dari aku teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada salah kata dan perbuatan, aku mohon maaf. Kepada Allah aku mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah banget ya dari tadi penyampaiannya Mbak Anissa Sofiah ini. Tadi juga Alia banyak nangkep poin-poin positif nih dari Mbak Anissa Sofiah ini. Nah, tapi sebelum kita ngebahas itu, ada satu lagi nih teman-teman, yang jelas seperti tadi yang Mbak Ica udah sampaikan ya. Jadi Fakultas Bahasa itu juga akan punya keunikannya sendiri. Nah, kita akan undang, ya kan, salah satu narasumber kita juga yang terkenal juga di Fakultas Bahasa yang udah mukanya nongol lah. Semua teman mungkin di bahasa juga kenal beliau. Oke. Namanya adalah Gita Fitri Ramadhani yang merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2019. Oke. Dan sedikit saya akan membacakan beberapa capaiannya. Yang pertama, Campus Ambassador Internship at International Model University. Kemudian staff at Muhammadiyah Extensive Reading Hub, and then third winner at pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Pendidikan Bahasa, dan yang terakhir adalah Best Presenter
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021. Oke, teman-teman, apakah mungkin suara saya macet-macet? Jelas kok. Ya. Mungkin tadi beberapa penghargaan dan capaian dari saudara kita, narasumber kita pada kesempatan kali ini yang kedua, yang tentunya sangat luar biasa juga, nggak kalah luar biasanya sama Mbak Ica tadi. Oke, mari kita langsung saja undang Gita Fitri Ramadhani. Oke, Alia, terima kasih banyak. Mas Rehan boleh minta tolong untuk share screen PPT-nya? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Alia udah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gita Fitri Ramadhani. Saya merupakan mahasiswi di Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2019. Oke, next slide. Tolong. Oke. Sebelumnya aku ada pertanyaan nih untuk teman-teman peserta ataupun teman-temanku dari Komapres. Silahkan jawab aja. Kira-kira ketika teman-teman masuk di universitas, di UMY, teman-teman ada mimpi nggak sih? Aku tuh mau jadi mahasiswa yang seperti ini. Silahkan teman-teman jawab aja, nggak apa-apa. Banyak ini nanti kalau dijawab. Oke, kayaknya aku pilih aja ya. Siapa ya? Hija, coba Hija. Udah lama nih nggak ngobrol. Coba Hija mau jadi mahasiswa seperti apa dulu? Cita-cita saya nanti ya ke depannya saya bisa menghasilkan satu istilahnya gebrakan baru gitu buat di UMY itu. Jadi pengen bikin sebuah karya dan karya itu tuh bisa dipakai di UMY gitu. Bisa dipakai di UMY dan bermanfaat gitu buat universitas. Terima kasih. Oke, aduh mantep banget. Mantep banget. Oke, satu lagi siapa ya? Wiwi deh, MC kita malam ini. Coba Wiwi, mau jadi mahasiswa yang seperti apa? Tujuan aku sendiri jadi mahasiswa itu, tujuan utamanya ingin menjadi mahasiswa yang bermanfaat, Mbak. Bermanfaatnya bukan untuk diri aku sendiri, tapi untuk lingkungan sekitar aku. Gitu sih, Mbak. Oke, sip. Iya, hebat-hebat nih anak FEB. Oke, terima kasih Hija dan Wiwi. Mas Rehan, tolong next slide. Oke, nah kalau misalnya dari selama aku kuliah selama 4 semester ini, aku sering banget dengar dari teman-teman gitu ketika kita lagi sharing, lagi nongki-nongki, terus cerita-cerita. Ya aku pengen deh jadi mahasiswa yang kayak gini. Oke, yang pertama adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ketika kita masuk di universitas pertama kali, orang-orang yang kita temui itu adalah orang-orang organisatoris. Kayak teman-teman dari BEM, kemudian teman-teman dari himpunan di masing-masing prodi kita. Ada ETSA, kemudian ada Nikigaka untuk yang bahasa Jepang, ada himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Arab untuk yang BBA, kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang kita temui pertama kali saat kita masa ta'aruf. Nah, kebanyakan dari teman-teman gimana ya, anak SMA yang baru masuk universitas, itu kebanyakan orang-orang yang mereka lihat itu kepengen gitu. Ya, aku pengen kayak Kak itu, aku pengen kayak Kakak ini, kayak gitu. Nah, di FEB sendiri kita punya banyak banget teman-teman
organisasi, teman-teman bisa pilih organisasi manapun yang teman-teman mau. Ada DPM, ada BEM, kemudian ada IMM, ada ETSA, ada Nikigaka, ada Hima PBA. Itu adalah organisasi-organisasi yang telah fakultas sediakan untuk teman-teman terus berkembang sesuai dengan keinginan teman-teman, kayak gitu. Nah, di organisasi sendiri nanti kita semua bakalan bisa belajar. Yang utama adalah gimana cara bisa mengelola diri. Kemudian teman-teman bisa juga belajar leadership, networking, dan teman-teman bisa tahu, bisa mengetahui prioritas teman-teman, kayak gitu. Nah, ketika aku bilang prioritas, mungkin teman-teman ada yang berpikiran bahwa prioritas itu hanya satu. Tapi menurutku prioritas itu bisa banyak. Karena apa? Ketika aku milih nih 1-2 hal selain kuliah, itu berarti kedua hal itu ditambah kuliah itu semua prioritasku. Bedanya adalah semuanya penting, tapi bedanya ada yang penting dan mendesak, ada penting tidak mendesak. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah yang kedua IPK tinggi. Mungkin teman-teman semuanya mahasiswa itu pasti punya mimpi gitu. Aku pengen deh punya IPK 4 gitu. IPK yang bulat, IPK impian semua mahasiswa. Nah, IPK ini merupakan bisa kita bilang sebagai amanah dari orang tua gitu. Karena kita diberikan amanah, kamu kuliah ya nak di sini. Orang tua itu cuma bisa menilai, gimana istilahnya, orang tua itu bisa menilai dari akademik kita gitu, karena kita kuliah, karena kita dikuliahkan. Jadi kita akan belajar nih di sana ilmu-ilmu tentang ilmu-ilmu akademik kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman benar-benar ingin mempunyai IPK yang tinggi, teman-teman bisa mulai dari ketika kita first meeting di first week itu kan pasti ada ini kan kesepakatan antara dosen sama mahasiswa, kayak keterlambatan, kemudian ada kualifikasi standar untuk nilai sekian sampai sekian kayak gitu. Itu teman-teman bisa perhatikan dengan baik, karena kebanyakan pengalamanku juga gitu sering ada orang-orang yang menyepelekan first meeting itu, padahal itu adalah apa ya istilahnya, kayak cara kita pertama kali untuk tahu kita bisa nggak sih kira-kira memenuhi kualifikasi itu, kayak gitu. Nah, ketika kita udah bisa, gimana sih caranya biar dapat IPK tinggi? Itu teman-teman bisa dengan aktif, kemudian kritis, dan gini, punya pendapat dan berani berpendapat. Kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman bakalan dapat perhatian dari dosen. Kayak gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu takut banget dibilang caper atau takut dibilang ambis gitu. Nah, gimana sih caranya biar nggak takut gitu dibilang kayak gitu? It's all about the way you deliver your opinion gitu. Kebanyakan teman-teman yang dianggap ambis itu mungkin cara penyampaiannya sedikit menggurui kayak gitu. Nah, selama ini aku sering banget dengar teman-teman yang sharing pendapatnya, itu enak banget. Dengerinnya tuh kayak dia lagi cerita aja gitu, gimana sih pendapat dia kayak gitu. Nah, kemudian menurut aku sendiri, mahasiswa atau semua orang itu harus punya ambisi. Karena ketika mereka punya ambisi, itu mereka bakalan berkembang kayak gitu. Kemudian teman-teman harus bisa lawan rasa takut, karena kebanyakan kalau misalnya apalagi lagi online gini, kita tuh sering banget pengen jawab tapi takut salah. Akhirnya orang lain yang jawab dan itu benar. Jawabannya sama tapi benar gitu. Jadi kayak nyesel aja gitu, kenapa aku nggak jawab tadi ya? Kayak gitu. Oke, selanjutnya berprestasi. Teman-teman, ini ya mungkin ada definisi-definisi sendiri yang ada di mindsetnya teman-teman. Berprestasi itu yang sering bawa trofi, sering dapat juara di mana-mana. Menurut aku sendiri, berprestasi itu bisa diartikan sebagai kedua hal gitu, bisa akademik, bisa sosialnya. Ada loh orang-orang yang mereka benar-benar effort gitu untuk melakukan suatu project sehingga mereka bisa dapat hasil yang memuaskan. Dan ada juga orang-orang yang dia itu bisa membuat orang lain percaya
dengan kinerjanya dia. Dan itu tuh nggak semua orang bisa melakukan itu. Kayak gitu. Jadi perspektif berprestasi sendiri itu bisa banyak hal, bisa yang ke akademik atau bisa yang ke sosial. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin prestasi akademik, teman-teman bisa banget untuk join di klub-klub yang ada di prodi masing-masing. Misalnya karena aku di PBI ya, teman-teman bisa banget join di ada yang di speech, kemudian ada di debate, ada yang nulis, ada yang mungkin kalau misalnya teman-teman mau di fotografi, kita bisa lari ke UKM universitas, gitu, ada RPC. Oke, selanjutnya menginspirasi. Gimana sih jadi mahasiswa yang menginspirasi itu? Do what you love what you do. Karena kita tuh harus mengorientasikan hal-hal yang kita mau lakukan itu untuk bikin bangga diri sendiri dulu. Karena itu yang kita pengen gitu. Jangan dulu mikirin orang lain atau pandangan orang lain, karena kita nggak bisa handle preference orang lain, tapi kita bisa handle perasaan diri sendiri. Jadi lebih baik bikin bangga diri sendiri dulu gitu, daripada mikirin gimana ya orang lain nanti mandang aku kayak gitu. Jadi as long as kamu enjoy apa yang kamu lakuin, itu bakalan dilihat atau ngasih vibes ke orang lain itu sama positifnya ketika kamu ngasih vibes positif ke diri kamu sendiri. Kayak gitu. Oke, bisa next slide, Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, aku ada satu quotes nih terakhir. Next slide, tolong. Nah, ini adalah kalimat yang aku sebutkan waktu perekaman video orasi Mapres tahun ini. Jadilah sosok yang ada di impian masa kecil. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya nanti mau ada sharing, kayaknya ini bakalan seru banget. Boleh tanya ke aku, boleh tanya ke Kak Ica. Silakan nanti kita sharing-sharing tentang pengalaman teman-teman. Aku juga mau dengar pendapat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih Gita atas materinya yang sangat luar biasa ini. Oke, nah tadi dari kedua narasumber kita udah sharing nih terkait pengalamannya menjadi Mapres, baik di tingkat fakultas di FPB ini maupun yang udah sampai ke UNIF. Bahkan kita juga tadi udah jadi best presenter di pemilihan mahasiswa berprestasi UNY tahun ini gitu. Nah, kira-kira mungkin sekarang saatnya nih buat sharing-sharing. Kira-kira ada teman-teman nggak yang mau sharing, mau nanya, mau apapun? Oke, ada yang raise hand nih. Dari Wiwi dan Hija. Mungkin dari Hija dulu nih, yang tadi udah ini. Silahkan. Sebelumnya terima kasih Mbak Alia udah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya untuk Mbak Gita, Mbak Anissa, ataupun Mas Revani, saya mau bertanya timeline film Mapres itu ngapain aja ya? Jadi selama dari awal pemberkasan sampai nanti tahap final itu kita melalui tahap-tahap apa aja gitu? Dan apa yang harus dipersiapkan gitu? Terima kasih. Terima kasih Hija. Untuk pertanyaannya gimana nih Gita? Alia sore hilang di aku. Iya sama di aku juga hilang. Coba diulang lagi Alia boleh. Jawab langsung atau di ini tadi? Udah ada suaranya tapi kecil banget. Ada suaranya nggak? Cek. Ada. Oke. Nah, kira-kira mau dijawab langsung atau nunggu selesai?
nunggu ini. Nunggu pertanyaan selanjutnya maksudnya. Dijawab langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Silahkan mungkin Gita atau Mbak Ica atau Mas Revani tadi. Terkait timeline pemilihan mahasiswa berprestasi. Ya mungkin aku ya, karena kita satu fakultas nih, Hija. Jadi kalau misalnya mahasiswa berprestasi itu timeline-nya nanti kita bakalan daftar itu dari prodi. Jadi kalau misalnya Hija dari PBA, nanti itu bakalan ini diajukan dari prodi ke fakultas. Nah, Hija bisa aja gitu minta tolong dari teman-teman BEM atau teman-teman, atau langsung bilang ke dosen gitu, Pak, Bu, saya mau ikut pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Nah, nanti kita di tingkat fakultas itu akan ada seleksi pemberkasan gitu. Di berkas itu ada IPK, transkrip nilai, maksudku transkrip nilai, kemudian ada juga sertifikat-sertifikat, mungkin kepanitiaan atau pencapaian prestasi yang akademik misalnya kayak gitu. Terus nanti kita diminta untuk membuat karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiahnya itu berupa gagasan kreatif. Jadi nanti misal Hija ambil salah satu topik, kemudian Hija tahu di sana ada permasalahan. Nah, kira-kira solusi dari permasalahan itu apa? Itu dijadikan karya tulis ilmiah, kayak gitu. Terus nanti dikompetisikan di final mahasiswa prestasi fakultas. Nah, nanti untuk maju ke universitas itu, setahu aku juga ada seleksi gitu. Jadi dari KTI-nya Hija, kemudian dari transkrip nilai, kemudian dari sertifikat, itu bakalan dinaikkan ke tingkat universitas. Nah, nanti kalau misalnya lolos berkas-berkasnya ini di universitas, Hija bisa masuk ke finalnya MAPRES di universitas, kayak gitu. Oke. Terima kasih Gita. Gimana Hija? Iya. Ada lagi yang mungkin masih dibingungkan? Udah jelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya ada Wiwi yang udah raise hand. Silakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Alia sudah mempersilahkan. Sebelumnya ini suaranya masih rada kecil, Mbak. Iya. Udah jelas. Saya langsung ke pertanyaan saya. Ini pertanyaannya untuk Mbak Ica sama Mbak Gita. Jadi aku sebagai salah satu pengikut Instagramnya Mbak Ica sama Mbak Gita, itu aku sering mantau Instastory-nya Mbak Ica sama Mbak Gita. Dan itu tuh selalu membagikan hal-hal yang inspiratif, sharing session gitu. Jadi aku sebagai penonton IG story-nya itu tuh merasa banyak sekali mendapatkan manfaat. Nah, itu aku mau nanya ke Mbak Ica sama Mbak Gita. Gimana sih tetap konsisten menyebarkan hal-hal positif, hal-hal inspiratif di media sosial gitu. Terus ada lagi satu pertanyaan, ini khusus buat Mbak Gita. Tadi quotes terakhir kan jadilah apa yang kamu idamkan pada masa kecil kamu. Nah, itu misalnya nih Mbak ya, aku kan pas masih kecil itu cita-citanya yang aku idam-idamkan itu menjadi seorang dokter. Tapi ketika aku beranjak dewasa, aku merasa kayak, ya contohnya saat ini aja aku masuknya ke fakultas bahasa, bukan kedokteran. Itu aku merasa kayak terlalu jauh gitu loh Mbak. Nah, Mbak bisa jelasin lagi nggak sih lebih dalamnya maksud quotes-nya Mbak itu? Makasih. Oke, terima kasih Wiwi atas pertanyaannya. Mungkin langsung aja Mbak Ica dulu atau Gita dulu nih ya mau nanggapin dari Mbak Wiwi. Mbak Ica dulu aja, Al. Oh iya, boleh Mbak Ica, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Wiwi, pertanyaannya keren. Karena iya benar, yang paling penting dari melakukan sesuatu itu adalah konsistensi.
Jadi kadang kita lagi pengen share sesuatu, tapi terus tiba-tiba nggak kepengen gitu kan. Memang tantangannya itu adalah gimana caranya supaya tetap konsisten membagi hal-hal baik. Nah, kalau aku, gimana caranya konsisten adalah karena menurutku berbagi hal yang baik itu banyak manfaatnya. Jadi aku yakin ya, dengan aku share sesuatu yang baik, orang itu akan kasih feedback baik juga ke kita gitu. Dan biasanya kenapa, kalau misalnya pertanyaannya di media sosial ya, gimana sih konsisten untuk sharing di media sosial? Karena aku tuh sebenarnya share hal-hal bermanfaat itu karena aku terinspirasi dari orang lain. Aku tuh banyak tahu lomba tuh dari media sosial. Aku banyak tahu pemikiran-pemikiran atau update berita-berita kayak gitu kan. Apa sih yang sedang terjadi di dunia saat ini atau pandangan-pandangan orang lain, itu aku dapat dari media sosial. Jadi aku ngerasa seneng aja gitu ketika ngelihat orang baik itu berbagi di media sosialnya. Dan menurutku seketika aku punya pandangan kayak gitu, jadi kayak aku ngerasa aku nggak mau dong jadi following aja gitu. Aku nggak mau dong jadi penikmat aja, padahal sebenarnya manfaatnya luar biasa gitu. Dan aku tuh yakin banget setiap orang bagi informasi, terus abis itu aku ikut nih lombanya gitu kan. Terus abis itu aku menang, aku tuh pengen makasih ke dia gitu loh, karena dia udah ngasih tahu informasi itu. Kalau aku nggak lihat story-nya dia, aku bakal ikut lomba itu dan aku bakal menang gitu. Dan aku tuh pengen aja orang-orang lain juga merasakan energi positif itu. Jadi alasan aku sering bagi di media sosial hal-hal baik, karena aku suka melihat orang berbagi. Jadi aku melakukan hal yang sama kayak gitu. Dan berusaha para followers itu baik banget, suka ngasih feedback gitu. Padahal aku cuma karena aku sharing sesuatu yang kan. Terus ada aja orang yang kayak, Kak, makasih banget berkat kakak aku jadi semangat lagi kuliah gitu. Atau Kak, makasih banget pokoknya kata-kata manisnya gitu loh. Nah hal itu buat aku makin sadar kalau ternyata sesimpel 15 detik itu berpengaruh itu loh bagi hidup orang lain. Bahkan aku pernah dapat chat gitu kayak, tapi aku ngelihat story kakak, aku jadi semangat lagi untuk hidup dan lain sebagainya, pokoknya kayak touch gitu. Jadi aku mikir, oh ternyata berbagi itu manfaatnya banyak dan bisa nolong orang lain untuk tetap hidup gitu. Jadi aku melakukan itu. Jadi hal sebenarnya itu pasti pertanyaannya. Oke. Oke, Mbak Ica, aman? Tadi kayaknya di ending rada putus-putus ya. Oke. Kayaknya jaringannya Mbak Ica ini. Oke, mungkin dari Mbak Ica itu, mungkin dari Gita mau menjawab dulu. Oke. Wiwi, keren banget pertanyaannya. Ih, suka aku nih. Nah, kalau misalnya gimana sih caranya konsisten gitu? Mungkin ini ya, ketika aku ikut suatu kegiatan gitu, atau aku punya informasi ini, itu ada rasa pengen bagi gitu loh, biar teman-temanku yang lihat itu juga ikutan, jadi kita bisa sama-sama gitu di kegiatan itu, kayak gitu. Itu feel-nya enak aja gitu, dan ayo dong ikut ini juga gitu. Kalau misalnya mau ada bantuan bilang aja ke aku gitu. Kalau misalnya aku bisa bantu, aku bakalan bantu. Terus cara konsisten itu mungkin banyak teman-teman yang kayak, kalau misalnya aku post ini, orang bakalan ngomong apa ya? Orang bakalan berpikiran apa ya? Kayak, dia kayak sok-sokan mau jadi influencer. Mungkin kayak gitu. Ada beberapa orang yang bakalan ngomong kayak gitu. It's okay gitu. Karena sosial media kita itu punya kita. Urusan orang mau gimana ya? Karena kita tahu gitu, itu tuh hal
hal yang positif yang bisa bawa manfaat buat orang lain. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Kalau misalnya ragu-ragu nih, udah ada kan kontennya, itu langsung kirim, terus nggak usah buka Instagram seharian. Besok baru lihat kira-kira feedback orang itu kayak gimana. Kayak gitu. Jangan ditahan-tahan. Karena kebanyakan ditahan-tahan itu karena takut gitu. Aku pernah beberapa kali kayak post nggak ya. Akhirnya nggak post. Padahal itu sesuatu yang kayaknya orang-orang ada atau teman-temanku di PB ini bakalan ikut kayak gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua tentang kalimatku tadi, itu kalimatnya jadilah sosok yang ada di impian masa kecilmu. Kalau misalnya aku dulu juga gitu, aku dulu sempat pengen jadi dokter, sempat pengen jadi guru. Kalau misalnya Wiwi dulu sempat pengen jadi dokter, kemudian sekarang udah kecemplung di PBI, kan nggak mungkin dong PBI tiba-tiba S2-nya spesialis kedokteran kayak gitu kan nggak mungkin. Nah, kita ambil sosoknya. Sosok dokter itu seperti apa sih? Sosok dokter itu adalah yang dia rela untuk menghabiskan 24 jamnya mengabdi di rumah sakit untuk membantu orang-orang. Nah, kita bisa ambil sifat sosialnya itu gitu. Jadi sosoknya, bukan profesinya. Kayak gitu. Jadi selama Wiwi bisa bermanfaat, bisa membantu orang lain, jadi guru itu juga tugas yang mulia loh. Kita bisa, kalau misalnya diniatkan, hatinya benar-benar mau jadi seorang pendidik yang apa istilahnya, aku mau bantu generasi ini, atau at least aku mau bantu satu anak ini untuk jadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Itu hal yang sangat luar biasa, Wi, menurutku. Kayak gitu. Jadi lihat arti sosoknya, bukan profesinya. Terima kasih, Wiwi. Oke, terima kasih tadi Mbak Ica sama Gita atas jawabannya. Gimana Wiwi? Ada mau menanggapi lagi nggak nih dari jawabannya? Makasih Mbak Ica, Mbak Gita, jawabannya luar biasa banget. Oke, terima kasih juga Wiwi. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada lagi nih yang barangkali mau discuss, mau sharing, atau mau bertanya? Silahkan banget ya. Feel free, mumpung kita ada narasumber yang sangat luar biasa tadi. Gitu. Silakan. Oke, ada lagi yang udah raise hand. Ada Arifatul Amalinda. Silakan Arifatul Amalinda. Terima kasih Alia udah memberi kesempatan buat saya. Sebelumnya suaraku jelas ya? Jelas. Oke. Aku mau tanya ke Kak Ica sama ke Gita. Simpel sih pertanyaannya. Gimana sih cara kalian tuh membagi waktu antara ngerjain tugas kuliah yang mana semakin semester itu kan semakin semester bertambah kan kayak tugasnya makin banyak. Kayak gini gimana sih caranya? Terus tadi kan Gita pas di awal itu nyebutin ya bagiinnya tuh ada kepentingan yang mendesak dan penting tidak mendesak. Kalau tidak salah itu bisa nggak dijelasin secara detail gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Rifatul. Mungkin dari siapa dulu nih? Gantian, Gita dulu yang jawab. Boleh dari aku. Oke. Halo Arifah, aku senang banget kamu join di sesi ini. Jadi, gimana sih caranya aku bagi waktu? Sebenarnya, ya benar itu tadi, penting mendesak dan penting tidak mendesak. Jadi, kita sama-sama join BEM, kita sama-sama kuliah di semester 4, tugasnya banyak banget memang. Kalau aku sendiri bagi waktunya itu, gini, aku di posisi yang aku tetap mengutamakan akademikku. Kayak gitu. Tapi, aku juga mementingkan BEM-ku atau organisasi-organisasiku yang lain, karena aku juga punya peran di sana. Nah, ketika misalnya nih, ada suatu event, kemudian aku di sana ada deadline untuk misalnya laporan atau harus ada perkembangan sampai sekian, kayak gitu. Nah, itu emang pinter-pinter kita bagi waktu gitu. Dalam 24 jam ini, kita bisa berapa jam untuk organisasi, berapa jam untuk akademik.
Nah, itu lebih ke ini sih manajemen waktunya kayak gitu. Nah, kalau misalnya emang mendesak banget yang di BEM, tapi malamnya ada juga deadline, itu deadline-nya harus dikejar jauh-jauh hari. Kayak gitu. Karena akademik itu kan kita pasti diberikan sama dosen itu nggak mungkin tiba-tiba satu hari tiba-tiba masuk tiba-tiba malamnya deadline gitu kan. Pasti ada at least 3 atau seminggu gitu. Nah, kalau aku sendiri itu aku harus start mengerjakan tugas misalnya durasi untuk mengerjakan tugasnya 1 minggu nih. Nah, di hari kedua itu adalah hari terakhir aku harus mulai kayak gitu. Nah, di hari kelima atau keenam, hari kelima sih biasanya, hari kelima itu aku harus sudah selesai. Nah, di hari keenam ini aku bisa cross check lagi tugasku kira-kira kalau misalnya dilihat sama dosen ini udah tugas yang proporsional atau belum kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya di hari keenam ini udah mantep banget nih, langsung aja submit kayak gitu. Nah, kalau misalnya di organisasi, karena kita kan kerja sama-sama orang lain, itu kita pinter-pinter juga bagi tugas. Nah, kalau misalnya kita emang sebagai koor di sana, ya manajemennya sih harus apa istilahnya, sering-sering dilatih, sering-sering diasah kayak gitu. Gitu. Gitu Arifah. Tadi itu aja kan ya pertanyaannya? Oke, makasih Gita. Iya, sama-sama. Gitu. Makasih Gita. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Gita atas jawabannya. Mungkin sekarang Mbak Ica gimana? Udah aman Mbak Ica jaringannya? Tadi katanya sempat terputus ya? Iya, ini lancar nggak guys? Atau putus-putus aku sekarang? Lancar ya? Oke. Network bandwidth-nya masih low sih, tapi suaranya Atau cukup jelas tadi. Cuman videonya atau aku aja off cam ya? Iya, aku off cam aja ya teman-teman. Aku izin off cam biar lancar suaranya. Oke, nah jadi kalau ngomongin soal manajemen waktu, ini emang masalah banget sih ya buat mahasiswa. Apalagi kita lagi pengen ambis-ambisnya di berbagai tempat gitu. Nah, aku juga masih belajar banget soal manajemen waktu karena aku pernah dengar quotes dari orang lain dan kayaknya itu implementatif gitu di aku. Jadi semakin kita ingin kita aktif, maka semakin banyak yang kita korbankan. Jadi jarang tidur, kayak gitu. Jarang jalan sama teman, terus tidurnya jadi berantak, tidurnya jadi dikit. Itu normal sih. Nah, cuman gimana cara aku bisa manajemen waktu aku adalah, pertama, kalau soal perkuliahan, aku menggunakan konsep cicil. Sama kayak kita tadi. Jadi kalau ada tugas, itu dicicil. Walaupun cuma baru openingnya doang, gitu. Misalnya disuruh buat paper, baru separagraf doang nggak apa-apa, yang penting dicicil. Jadi selalu nyicil, kalau ada waktu itu selalu dicicil supaya nanti nggak deadline, terus nggak berpengaruh ke aktivitas yang lain. Nah, itu kalau perkuliahan nyicil. Dan terus yang kedua, gimana caranya adalah kalau aku per hari itu aku buat to-do list yang jamnya gitu. Jadi ketika aku bangun tidur, terus habis itu aku langsung tulis jam 5 sampai 5.15 aku ngapain, 5.15 sampai 5.30 ngapain, sedetail itu. Jadi sampai nanti aku tidur. Nah, fungsinya buat apa? Buat kita tahu kalau hari ini tuh kita tuh sepadat apa sih jadwal kita. Jadi kita nggak bisa leha-leha, kita nggak bisa menunda sesuatu. Kalau kita menunda sesuatu, kerjaan yang lain juga tertunda gitu. Jadi buat apa ya? Buat manajer. Jadikan diri kalian tuh manajer untuk diri kalian sendiri. Gitu. Nah itu. Dan dari kalian buat to-do list itu, kalian jadi tahu mana yang harus kalian prioritaskan. Itu based on waktu yang kalian habiskan paling banyak gitu. Jadi misalnya aku tulis dari jam 8 sampai jam 10, aku harus buat paper. Berarti dengan anggapan kayak gitu, prioritaskan hari itu. Nah, dari situ, terus kalian bisa jadi lebih tahu mana yang harus kalian dahulukan, mana yang harus kalian all out di situ, dan mana yang harus kalian lepaskan. Terus, 3, cara manajemen waktu adalah utamakan kesehatan, kebahagiaan. Itu penting banget.
itu berpengaruh banget sama manajemen waktu. Jadi kalau ini, tapi mental kalian nggak sehat, kalian stres, tapi kesehatan kalian nggak baik, kalian mah gitu karena menunda makan. Nah, itu bakal berpengaruh ke kerjaan kalian yang lain gitu. Jadi dalam pembuatan to-do list tadi, aku juga selalu menyempatkan untuk jam makan kebutuhan sosial aku, kebutuhan kesehatan aku, kebutuhan religius aku gitu. Jadi balance kayak gitu. Dan yang terakhir gimana caranya supaya tetap bisa manajemen waktu adalah jangan terlalu diambil semuanya gitu. Jangan terlalu ikut aktif sana sini, akhirnya nggak ada yang maksimal kayak gitu. Nggak apa-apa kok hari ini kalian cuma dapat 1. Besok kalian nyicil lomba gitu. Jangan hari ini kalian nyicil lomba, rapat 1, terus UAS juga gitu. Kalau kalian tahu hari ini bakalan UAS, ya udah organisasinya ditunda dulu. Jangan bilang sama ketua, Pak, saya nggak bisa rapat hari ini karena saya ada UAS gitu. Jangan memaksakan diri kalian sampai akhirnya kalian sendiri yang bingung gimana cara manajemennya gitu kan. Gitu sih saran dari aku, teman-teman. Know yourself better ya. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Ica atas jawabannya. Gimana Arifatul, ada lagi nggak tanggapan nih? Tadi udah dijawab pertanyaannya sama Gita sama Mbak Ica. Makasih banget buat Gita sama Kak Ica, sangat membantu. Oke. Terima kasih juga Arifatul atas pertanyaannya yang sangat luar biasa ya tadi dari teman-teman. Ada lagi nggak dari teman-teman yang kira-kira mau sharing lagi, mau tanya, mau apa ya, memberikan pendapatnya, gitu. Mau discuss? Gimana teman-teman lagi? Udah nggak ada lagi nih, yakin? Atau aku mau mancing pertanyaan nih ya. Kalau di sini kalian ada yang ini nggak sih ngerasa insecure buat daftar Pilmapres tahun depan? Jadi kayak ngerasa insecure aja gitu, mau daftar, ada nggak sih? Atau kalian pede-pede aja? Nah, gimana nih teman-teman? Mbak Ica nanya nih, ada nggak yang mau ngasih tanggapan? Oh iya, Hija, silahkan. Cerita aja. Nah, kamu boleh ceritain nggak, Hija, yang buat kamu insecure itu apa sih? Kenapa kamu insecure gitu buat daftar Pilmapres tahun depan? Sebenarnya bukan insecure sih, gimana ya? Cuman kayak ngerasa kurang persiapan gitu. Gimana? Iya gitulah. Ya cuman gara-gara kurang persiapan itu sebenarnya nggak terlalu bikin insecure juga sih. Kan tadi Mbak Gita bilang, Mbak Ica juga, kalau nanti pas pendaftaran Pilmapres itu kan kita bakal melampirkan salah satunya gitu kan, salah satunya kan sertifikat gitu. Sertifikat dari berbagai event yang kita ikutin, baik itu yang juara maupun yang partisipan gitu kan. Nah, aku ngerasa gitu selama ini tuh belum terlalu banyak ikut yang begituan gitu. Ya cuman aku tadi sepakat sih sama tadi yang Mbak Ica gitu. Jadi kalau kita udah udah tertarik gitu sama satu isu, ya kita terus ikutin gitu. Saya juga sama Mbak, jadi tertarik sama isu lingkungan gitu kan. Zero waste yang begitu-begitu, cara kita mengolah sampah, recycle, reduce, sama reuse gitu yang itulah. Terus aku juga alhamdulillah banyak ikut yang kayak gitu, dan soalnya ini proses gitu ya, cuman ngerasa belum maksimal aja gitu, tapi insya Allah mau nyoba lah. Ya. Oke, mantap Hija. Aku mau respon dikit ya. Tapi keren banget loh, berarti kan tadi kamu bilang kamu tertarik sama isu zero waste kan. Nah, at least kamu tuh udah tahu gitu loh kalau kamu tuh tertarik ke isu apa. Jadi kamu tahu harus berkarya di mana, lebih berkarya di mana, kamu punya pemikiran yang lebih fokus kemana gitu. Nah, cuman saran aku adalah untuk
menurunkan apa ya, bukan insecure ya kata kamu tadi, apa sih, kayak nggak pede aja gitu kan, kayak ngerasa kurang persiapan. Nah, kayak ngerasa kurang persiapan, kamu bisa nyiapin semuanya itu dari sekarang. Karena sebenarnya persentase berkas itu kan, kalau nggak salah prestasi itu berapa persen gitu. Tapi ada penilaian yang lain, kayak ada penilaian IPK, kalau di jurusan aku ya, ada di fakultas ada penilaian IPK, terus ada penilaian gagasan kreatif, terus ada wawancara bahasa Inggris. Nah, dari sekarang kamu bisa mulai persiapan hal-hal kayak gitu. Karena banyak juga yang aku lihat orang-orang yang menang Mapres itu bukan prestasi sertifikat gitu, tapi karena gagasan yang dia berikan itu bagus, persentase nilai gagasan itu besar loh, gitu. Dan mungkin juga karena dorongan karena hasil mencari itu, tapi ada poin-poin lain yang bisa menunjang gitu. Nah, saran aku juga gagasan kreatif. Kalau misalnya kamu nanti mau daftar ke Mapres, gagasan kreatif kamu itu bisa kamu siapkan dari sekarang. Kayak kamu tadi kan concern ke isu lingkungan hidup gitu kan. Kamu mulai pikir-pikir apa ya masalah lingkungan hidup zaman sekarang yang kayak bisa dibahas nanti pas Mapres gitu. Kamu mulai nyiapin hal itu karena aku kayak gitu. Jadi gagasan kreatif aku itu dulu adalah hasil dari perjalanan aku di isu gender di isu pemberdayaan. Jadi gini, maksud aku adalah kalau misalnya kamu suka ke isu lingkungan, kamu udah mulai cari tahu nih apa ya masalah-masalah lingkungan saat ini. Terus saat kamu mencari tahu, pasti kamu jadi pengen ikut kegiatan-kegiatan itu gitu. Nah, otomatis sertifikat kamu akan terbantu dengan proses kamu membuat karya tulis itu. Terus abis itu kamu gagasan kan, misalnya kamu datang nih terus ke pelatihan-pelatihan, tahu ada informasi kamu mau gagasan itu, kamu jadi ngebuka diri kamu dengan kesempatan-kesempatan buat berprestasi kayak gitu. Saran aku itu sih, kalau kamu bingung persiapannya gimana ya supaya bisa ikut lomba ini, lomba itu, fokus aja ke proses pembuatan karya tulis sambil ikut-ikut kegiatan yang bakalan kebuka ketika kamu kepo sama gagasan itu. Kayak gitu. Nangkap nggak maksudnya, Hija? Semangat, ya, Hija. Semangat. Oke. Itu mau tanya Mbak, Ya. si karya tulisnya itu pakai bahasa Inggris nggak? Kan tadi Apa? Mbak Ica liatin di presentasinya kan karya tulis bahasa Inggris. Gimana? Putus-putus di aku. Itu buat nanti yang karya tulis itu kan bikin nanti karya tulis kan, itu pakai bahasa Inggris loh. Oh, kalau aku bahasa Indonesia. Kalau aku bahasa Indonesia, presentasinya juga bahasa Indonesia. Tapi seleksi nasional juga bahasa Indonesia kok. Tapi kemarin Gita bahasa Inggris ya presentasinya gitu. Iya Mbak, presentasinya aja, Hija. Oh, karya tulisnya bahasa Indonesia. Iya, kakak ATI tetap bahasa Indonesia kok. Tenang. Nggak bisa pakai bahasa Arab. Nah, itu bisa dinegosiasikan tuh. Itu skill banget tuh. Bisa. Bahkan nanti juri kita ada dari PBA ya, yang Mapres tahun ini. Tahun lalu tuh ada yang pakai bahasa Arab tuh. Oh iya, full. Ya, tapi di beberapa pembukaan gitu pas zamannya Bang Syafiq. Dia pakai bahasa Arab. Oh, keren banget. Boleh, berarti bisa Hija. Mantap. Terima kasih Mbak Ica. Oke, sama-sama. Oke, mantap banget ya teman-teman. Pembahasan kita pada malam hari ini kayaknya seru banget ya. Tapi ternyata melihat waktu ya, mengingat ternyata udah cukup malam juga kita discuss ngobrol-ngobrol sharing-sharing gini. Udah jam 9:07 ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum ditutup acara kita pada malam hari ini, mungkin dari Mbak Ica ada closing statement nggak nih? Tadi udah melihat teman-teman yang cukup semangat, ya kan? Kira-kira ada nggak closing statement dari Mbak Ica? Oke, closing statement-nya, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah menyempatkan waktunya, hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam kita ngobrol ini, dan semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada hal baiknya diambil, kalau ada hal buruknya ditinggalkan. Dan pesan aku untuk teman-teman, jangan lupa untuk ikutan kegiatan-kegiatan Komapres selanjutnya. Kita akan
Komapres, terus ikutin kegiatan kita, dan jangan takut untuk daftar Filmapres tahun depan. Karena manfaat yang kalian dapatkan itu bukan cuma jadi Mapres itu tuh, jadi Mapres tuh bonus banget teman-teman. Yang paling penting itu adalah kalian ada di sistem yang produktif, di sistem yang inspiratif. Kayak aku bisa ketemu sama Gita, ketemu sama Revan, ketemu sama Febri. Itu lebih modal yang lebih penting untuk masa depan ketimbang gelar Mapres doang gitu. Jadi jangan takut untuk daftar karena manfaat jadi Mapres itu banyak banget. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mbak Ica. Nah, mungkin dari speaker kita juga nih. Tadi udah dari keynote speaker kita, sekarang dari speaker kita. Dari Gita, silakan ada closing statement. Oke. Aku mau berterima kasih banget untuk teman-teman yang udah hadir dan udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita. Aku juga terima kasih banget untuk teman-teman BEM-ku yang aku sayangi, dan teman-teman Komapresku yang udah mau berkunjung di fakultas kita di Pendidikan Bahasa. Teman-teman, semoga dari meeting kita di malam hari ini banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman dapat. Aku juga terima kasih banget untuk teman-teman yang tadi udah bertanya. Itu juga kita saling give and take lah. Kita dapat manfaat, sama-sama dapat manfaat gitu. Nah, jangan lupa untuk terus ikutin kegiatan-kegiatan Komapres selanjutnya. Aku mau spoiler, kita bakalan oprek Akapes. Nanti bakalan ada informasi selanjutnya. Oke. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Gita udah memberikan sharing terkait Mapresnya di Fakultas Pendidikan Bahasa ini. Oke, mungkin dari aku ada sedikit ini nih closing statement juga yang aku ambil tadi dari Mbak Ica juga dari Gita. Yang menurut aku ini menarik sih. Jadi tadi gini, tiap orang punya potensi masing-masing. Jadilah versi terbaik dirimu dengan meletakkan nilai kalian pada poin yang akan kalian ambil. Seriusin apa yang kamu sukai. Dan untuk bisa berkembang, kamu juga butuh ambisi. Oke, mungkin sekian dulu dari aku sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah join. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Komapres dan BEM FPB yang akhirnya kita selesai menyelenggarakan acara sharing session atau roadshow mahasiswa berprestasi ini dengan lancar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada kedua pembicara dan juga moderator kita atas pemaparan materi dan diskusi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sampailah kita di penghujung acara. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum meninggalkan meeting room, kami akan mengadakan foto bersama. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik. Jadi teman-teman, ya. Mas Rehan yang ini, yang screenshot atau siapa? Oke, aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Saya, Wiwi Maimunah, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Terima kasih, semuanya. teman-teman. Selamat istirahat. Jumpa lagi ya, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Abid. kasih teman-teman. Mas Abid, makasih banyak ya. Itu Mas Isan, Mas Revan. Namanya aja Abid. Oh, ini. Terima kasih kembali ya Mas, sudah berkunjung ke fakultas kita. Oke. Lewat online. Mas Isan, makasih ya. Sama-sama kita. Semangat. Izin live ya. Ya, ya. Iya Mas, silakan. Terima kasih Kak Isan. Mbak Gita dan Bamba semuanya aku izin live ya. Iya, Wiwi, terima kasih Oke. banyak ya. Assalamualaikum. Makasih buat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Terima kasih Wiwi. Keren sih. Makasih Mbak Ica, Gita, Mas Makasih Revan. Alia, Mas Revan, makasih. Makasih. Makasih Alia. Alia keren banget.